di rumah untuk dipakai. Jadi materi kali ini adalah tentang hidroponik rumahan di saat suasana kita sedang di rumah saja. Jadi untuk mengisi waktu sekalian ngabuburit. Kebetulan sekarang kita kan sedang di bulan Ramadan, jadi kita bisa ngabuburit dengan cara membuat hidroponik. Ini berkaitan juga materi dengan materi yang pertama tadi, yaitu tentang pramuka. Bahwa seorang pramuka itu harus rajin, terampil, dan gembira. Nah, itu harus rajin mengisi waktu luang, harus terampil, harus bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian gembira, senang kalau kita melihat materi atau apa yang kita lakukan berbuah atau menghasilkan sesuatu yang bagus. Kemudian hemat, cermat, dan bersahaja. Dengan hidroponik kita bisa menghemat uang belanja orang tua kita. Itu tujuan dari materi ini. Langsung di-share aja ya, Kak Gilang. Materinya tentang hidroponik. Bentar. Sudah muncul ya? Lagi jalan-jalan dulu. Udah. Sudah ada? Oke. Lagi loading. Sudah ada belum? Lihat. Oke. Assalamualaikum. Kita mulai materi yang kedua, di sesi kedua ini mengenai hidroponik sederhana di rumah. Jadi dari kata-katanya saja, hidroponik sederhana di rumah ini berarti kita bisa melakukan hal ini di rumah tanpa mengeluarkan banyak dana dan tidak usah keluar-luar harus beli ini itu. Gitu. Jadi bisa dilakukan di rumah. Tapi sebelumnya saya bahas dulu sedikit mengenai apa sih hidroponik itu. Gitu. Mungkin kalau siswa saya di sekolah, karena kita sekolah adiwiyata, sudah paham sekali karena kita punya hidroponik lumayan banyak di sekolah. Jadi hidroponik itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Jadi ini hanya mengutamakan kebutuhan nutrisi bagi tanaman saja. Nah, hidroponik ini berasal dari bahasa Yunani, itu dua kata, yaitu hidro dan ponos. Hidro itu berarti air, ponos itu kerja. Jadi hidroponik itu mengerjakan sesuatu dengan media tumbuh air. Itu awalnya hidroponik. Kemudian hidroponik akhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hidroponik substrat, ada hidroponik non substrat. Apa hidroponik substrat? Hidroponik substrat itu menggunakan media tanam selain tanah, tapi bukan air. Jadi hidroponik yang menggunakan media tanamnya bukan tanah, tapi juga bukan air. Contohnya menggunakan media tanamnya arang, kerikil, kompos, kemudian sekam padi, rokol, dan lain-lain, masih banyak lagi. Sedangkan hidroponik non-substrat itu menggunakan media tanam murni hanya air. Tuh, contohnya sistemnya banyak, ada sistem NCT yang itu pakai paralon dengan memakai mesin seperti yang dipakai di akuarium, itu yang buat oksigen. Bisa juga sistem WIC dan drip, sistem tetes. Nah, itu semua mungkin karena hidroponik non-substrat ini yang memakai sistem NCT, WIC, dan drip ini biasanya dipakai untuk hidroponik yang memang sudah budidayanya sudah untuk orientasi bisnis. Kemudian jenis tanaman yang cocok untuk hidroponik itu apa saja? Banyak sebenarnya. Jadi sebagian saya sebutkan di sini dan pernah kita lakukan di sekolah, itu jenis tanaman sayur. Contohnya bayam, kangkung, selada bokor, takcoy, cabai merah, dan masih banyak lagi. Nah, jenis tanaman hias yang bisa dipakai dalam proses hidroponik adalah
anggrek, mawar, aglonema, bunga wijaya kusuma, cocor bebek, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis tanaman yang cocok untuk hidroponik. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan hidroponik sederhana? Keuntungannya banyak dari penanaman metode hidroponik ini. Salah satunya tanaman terjamin bebas dari hama dan penyakit. Nah, biasanya lebih terpantau karena di rumah, kemudian setiap hari kita bisa lihat. Gitu. Kemudian yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian pupuknya lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena tidak membutuhkan pupuk yang banyak. Tuh, paling kita memberikan nutrisi itu antara 2-3 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali pun itu sudah banyak. Kemudian tanamannya tumbuh lebih cepat. Jadi karena kita memilih tanaman yang masa panennya pendek, ya kita lebih cepat panen. Dan lebih mudah dikerjakan tanpa membutuhkan tenaga, tidak usah ahli, orang biasa juga bisa memakai atau mempraktekkan ini. Kemudian tidak menggunakan tanah, jadi lebih terjaga kebersihannya. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kalau praktek berkaitan dengan tanah itu agak nyurang gitu ya, Bapak Ibu. Apaan sih kotor gitu. Tapi kalau dengan hidroponik mereka antusias. Kemudian kualitas dan kuantitas produksinya nanti hasil panennya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam di tanah. Kemudian keuntungan lainnya adalah penggunaan lebih efisien dan bisa dilakukan di tempat yang sangat terbatas. Meskipun kita misalkan tidak punya halaman luas, tidak punya lahan luas, kita terutama seperti saya di perumahan yang padat penduduknya, sebelah kiri rumah, sebelah kanan rumah, belakang rumah, depan rumah, ini gimana mau nanam gitu ya. Ternyata dengan hidroponik kita bisa melakukan atau menyalurkan hobi kita menanam. Kemudian bahan dan alat lebih murah dan caranya lebih mudah. Dengan hidroponik rumahan ini, saya ambil bahan dan alat yang lebih murah supaya semua orang bisa melakukan. Bahkan ibu rumah tangga pun sambil mengisi peluangnya bisa melakukan hidroponik ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu di rumah adalah nilai gizi dari metode hidroponik ini lebih baik. Itu keuntungan dari hidroponik. Kemudian apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan hidroponik sederhana ini. Jadi di saat situasi kita sedang tidak bisa kemana-mana, kita bisa mengisi waktu luang ini dengan bertanam hidroponik dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar rumah kita, seperti dengan baskom, dengan baki, dengan botol bekas minum, dengan ember bekas, dengan toples bekas, dan lain sebagainya. Nah, alat dan bahan kita mulai. Nah, dalam hal ini saya akan mempraktekkan hidroponik sederhana itu bibitnya atau benihnya adalah dari kangkung, menanam kangkung. Alat-alatnya apa saja? Yang pertama itu besek plastik, itu seperti baskom yang berlubang-lubang ya, yang biasa kita dapat kalau dapat bingkisan dari hajatan, itu bisa dipakai. Atau kemudian wadah plastik seukuran besek, jadi harus sama supaya kalau ditumpuk itu tidak besek plastiknya tidak jatuh ke wadah di bawahnya. Atau kita bisa pakai baki, kemudian gunting, paku kalau dibutuhkan. Bahannya apa saja? Yang itu bibit kangkung dan bayam. Kemudian media tanam rockwool atau bisa diganti dengan busa atau bisa diganti juga dengan busa filter seperti yang dipakai di akuarium. Kemudian nutrisi AB mix ini sangat banyak di pasaran, bisa kita beli online. Nah, di sini ada bibit kangkung. Nah, kita pakainya bibit kangkung yang disemai sendiri gitu. Jadi nanti kita belinya bukan bibit kangkung tapi benih kangkung. Nah, cara penanamannya, yang pertama kita bikin persemaian dulu. Persemaiannya simple, mudah, tidak usah seperti yang saya tampilkan sekarang pun tidak apa-apa. Yang penting benih direndam dulu atau dibungkus dengan kain tebal supaya benih itu lembab. Nah, setelah
rendam atau dibungkus kain kemudian disiram dengan air hangat. Ya, jadi tujuannya kenapa? Agar kain sekedar basah ini bisa menjaga kelembaban benih. Kalau benih yang ditanam itu lembab, dia akan mempercepat benih kangkung tersebut pecah menjadi ketambar. Nah, setelah direndam atau dibungkus oleh kain tebal, sebar benih tersebut di atas busa atau di atas kain tebal itu sendiri. Contohnya bekas anduk ya, itu bisa dipakai, atau bekas selimut yang tebal. Tuh, pokoknya yang kalau disiram itu bisa menyimpan air. Kemudian tebar di atas busa atau di atas kain tebal, atau kalau kita punya rock wall itu media tanam yang seperti busa, itu juga bisa dipakai untuk tempat tebar benih. Jadi kenapa harus di busa atau kain tebal? Supaya semaian kita itu tetap lembab dengan rajin menyemprotkannya dengan air. Tapi bukan disiram ya ibu-ibu, kita bisa memakai penyemprotnya itu yang buat setrikaan itu ya, penyemprot yang buat setrikaan atau desinfektan disemprot gitu ya. Jadi jangan diguyur air karena nanti akan busuk. Nah, setelah ditebar, tunggu sampai benih tumbuh menjadi bibit. Tuh. Kemudian berikutnya membuat larutan nutrisinya. Nah, ini sebagai bahan untuk perendaman nanti pada saat bibit sudah jadi. Ini yang namanya ebimik itu, larutan itu ada nutrisi A dan nutrisi B. Yang nutrisi A biasanya untuk tumbuh kembang akar dan daun, kalau nutrisi B itu lebih ke pertumbuhan bunga dan buah. Takarannya 5 ml nutrisi A dan B untuk 1 liter air. Nah, bentuk nutrisi ebimik itu ada yang larutan, ada juga yang serbuk. Nanti kalau yang serbuk kita aduk hingga nutrisi tercampur dengan air, baru dimasukkan ke dalam baskom yang akan kita pakai. Ketinggiannya mencapai permukaan batas bawah besek. Jadi nanti baskom di bawahnya diisi nutrisi, atasnya besek yang berisi bibit kangkung. Nanti kita lihat gambarnya biar lebih mudah. Nah, usahakan agar tidak membiarkan benih, maksudnya bibit ini ya. Nah, jadi usahakan agar tidak membiarkan bibit itu terendam. Karena apa? Karena akan busuk ya. Nah, kalau kita tidak bisa atau tidak, dari mana ya bibitnya, harus beli di mana ya? Online banyak, satu kemasan itu ada yang 7.000, ada yang 10.000, tergantung merek dagangnya ya. Kalau tidak ada, ya sudahlah, pakai pupuk NPK juga boleh. Itu yang butiran-butiran itu yang berwarna pink juga ada, yang hijau ada. Itu semua ada di toko pertanian, sangat murah. Kemudian dilarutkan dengan perbandingan yang sama ya. Kemudian kalau tidak ada, sama sekali nggak ada, kita bisa memakai yang namanya penyedap makanan atau apa ya namanya, pecin kalau dulu. Nah, itu juga pecin bisa dipakai untuk nutrisi tanaman. Nah, nanti pada saat penanaman, pindahkan semua benih yang tadi sudah berkecambah di dalam busa, di dalam kain atau di atas kain, kemudian dipindahkan ke dalam besek. Nah, besek Anda bisa menggunakan besek, atau beseknya itu bisa dipakaikan busa dulu lagi, atau bisa dipakaikan busa filter akuarium, ataupun tidak, itu tidak masalah. Jadi langsung saja si bibitnya yang sudah tumbuh daun 3-4 helai itu dimasukkan, disimpan di dalam besek langsung, tidak pakai busa pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kangkung itu mempunyai akar yang kuat sehingga bisa menopang kangkung agar tetap berdiri, tidak akan jatuh. Kemudian tuangkan larutan nutrisi ke dalam baskom sampai mengenai permukaan besek dan bibit. Jadi jika menggunakan busa atau rock wall, cukup sampai terkena busa itu saja. Kalau tidak pakai apa-apa beseknya, sampai permukaan besek dan bibit sedikit. Kemudian letakkan besek ke atas baskom yang sudah berisi larutan tadi. Selanjutnya, kita bisa langsung memindahkan semua bibit kangkung ke dalam besek.
Kenapa semua? Karena bibit kangkung itu akan mengalami pertumbuhan lebih baik dan efisien bila mana bibit tersebut berjumlah banyak dalam satu wadah. Jadi pertumbuhannya akan pesat dan hampir tidak ada ruang kosong, itu malah lebih bagus. Kalau kita menanam di tanah, itu kan harus ada jarak tanam supaya mencegah terjadi rebutan nutrisi di dalam tanah. Justru kalau di sini menanam hidroponik di dalam besek, bibit kangkungnya itu harus rapat. Kita tanam gitu ya di situ. Nanti kita lihat gambarnya supaya lebih jelas. Nah, perawatan dan pemeliharaannya sangat-sangat mudah. Hanya perlu memperhatikan kebutuhan nutrisi kangkung dan jangan sampai membiarkan kangkung tidak mendapatkan nutrisi dari larutan di bawahnya. Jadi kalau tanaman sudah berumur 2-3 minggu, konsentrasi larutan yang tadinya 5 ml untuk 5 ml untuk 1 liter air itu ditingkatkan menjadi 7 atau 9 ml per liter. Nah, nanti bagaimana cara mengganti larutan nutrisi itu kalau sudah terlihat sudah tercium bau tidak enak, baru kita ganti. Begitu seterusnya sampai memasuki masa panen. Nah, pada saat panen, kangkung kan termasuk tanaman yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam waktu singkat. Itu salah satu keunggulannya. Jadi kita bisa cepat panen. Kalau kita praktek minggu ini, kita hitung 4 minggu atau 5 minggu sudah panen. Jadi pemanenan kangkung sudah bisa dilakukan setelah 4-6 minggu, sekitar 1 bulan. Tapi harus dipanen pada saat masih segar. Jadi jangan pada saat sudah tua. Kalau sudah tua itu tidak akan enak kalau kita konsumsi. Kemudian, nah ini salah satu contohnya produk-produk bibit yang bisa dibeli secara online. Banyak sekali, biasanya per paket. Nanti bisa dilihat paketnya itu ada, satu paket itu ada bayam, kangkung, bermacam-macam. Nah, satu kemasan ini biasanya harganya antara 5.000 sampai 7.000. Nah, misalkan bibit ini selain merek ini itu harus dilihat ada dari Departemen Pertanian nggak, disahkan oleh Departemen Pertanian nggak. Nah, tahapan menanam dalam bentuk gambar ini kita bisa lihat. Yang pertama kita membuat persemaian dulu yang tadi ibu-ibu, bapak dan adik-adik. Yang pertama persemaian yang ini gambarnya ini di dalam rock wool kebetulan seperti busa ya. Boleh juga di dalam kain tebal. Kalau sudah tumbuh seperti ini, ke besek atau baki seperti ini. Nah, nanti di bawah baki ini, di sini ada wadah lagi yang berukuran dengan ini. Ini diisi larutan ebinit. Larutan ebinit yang gimana? Ya. Oh, ya. Gue nanya sampai jam segera ya? Bukan. Ya. Terima kasih Pak Gil. Suruh di motivan oleh Dimas saya Ya. tuh. Coba ya, lihat dulu coba. Ya biar suaranya Pause ya. ya. Oke. Berapa? Tadi kita membuat setelah menyiapkan bibit di dalam besek, kemudian kita membuat larutan nutrisinya. Ini larutan nutrisi A, ini nutrisi B, dilarutkan 5 ml untuk 1 liter. 5 ml itu bisa 1 sendok makan untuk 1 liter air biasa. Ini dicampur sampai sudah diaduk. Barangkali penutupnya nanti bisa ditutup untuk di sesi 2.
Kemudian setelah dilarutkan, si larutan nutrisi ini dimasukkan ke dalam baki di bawah ini atau baskom. Nah, seperti ini. Kemudian baru si bibitnya disimpan di ada nutrisinya. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, di atasnya baki, di bawahnya baskom. Tuh. Itu proses penanaman dari hidroponik sederhana. Kemudian nah, ini contoh tanaman hidroponik yang ada di baskom atau di besek yang bisa kita bikin. Yang pertama ini gambar yang dari baskom, di atasnya itu ada besek. Ini juga sama gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Jadi ini sudah masa panen ya, sudah masa panen. Itu sangat mudah sekali dan bisa kita lakukan di rumah. Nah, kalau ini contoh hidroponik dalam botol bekas. Contohnya bekas Fanta, bekas Sprite. Nah, kalau disusun seperti di sekolah kami dulu seperti ini, disusun di dinding, Bisa disimpan juga di depan rumah. Di rumah bisa juga bikin. Kemudian contoh hidroponik dalam wadah lain. Contohnya ini yang gambar pertama itu yang ada di toples. Nah, toples bekas sosis. Kemudian ini kebetulan nanamnya meriam merah. Kemudian dibaki di bekas kemasan gelas kemasan. Kemudian bisa juga di bekas akuarium. Nah, kalau ini contoh hidroponik dalam pipa paralon. Paralonnya tidak usah baru, bisa juga yang bekas kalau kita punya di rumah. Nah, ini contoh hidroponik dengan media rockwool. Jadi rockwoolnya ini Bapak Ibu bisa beli di toko bunga atau di toko pertanian. Banyak biasanya satu bagian itu kemarin beli itu sekitar 12.000, bisa dipakai bisa kita kotak-kotakin, bisa kita iris-iris, atau sudah ada yang sudah di kotak-kotak dari sananya. Online juga banyak, lebih murah online juga bisa. Ini mulai dari cara memotong rockwoolnya, kemudian menyimpan itu sudah jadi benih ya, benih, kemudian sudah jadi bibit, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kemasan bekas. Tuh. Nah, ini alat dan bahan yang digunakan tadi untuk kita lakukan praktek hidroponik ini. Ada penyemprot, ada media tanamnya rockwool. Kalau nggak pakai rockwool pun langsung dibesek atau dibaki juga bisa. Atau bakinya kita bolong-bolongin dulu juga apa. Kemudian biji, dan ini bibit masih berupa biji ya kalau benih. Kemudian ini penyebarannya seperti itu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah dengan bahan-bahan yang tidak memakan biaya banyak. Itu mungkin Pak Gilang, silakan. Ya, sangat bisa, bisa. Ya, ya enggak.
Oke. Kalau sudah dipanen nggak cepat layu gitu ya? Itu tadi Iya. dari Iya. Paujan, Pak bilang dari Paujan, bukan dari Pak Oman. Paujan, ya, pertanyaan ini bukan. Oh iya. Oh ya, dari Pak Wawan. Bisa langsung jawab ya? Ketika kita panen tanaman sayur dengan masa panen yang pendek, contohnya bayam, kangkung, lobak, kapcoy. Ketika panennya itu kan biasanya dengan sistem potong. Jadi sayuran potong. Nah, untuk supaya tidak cepat layu, ada dua alternatif. Yang pertama biasanya ketika sudah panen, dibersihkan di dalam air yang di atas aliran air yang mengalir. Kemudian si ujung batang yang tadinya dipotong bekas panen itu direndam. Jadi direndam di suatu wadah, bisa di balkon atau di ember sampai beberapa waktu. Nah, kemudian airnya itu selalu diganti. Kalau berganti hari, airnya diganti. Itu alternatif yang pertama. Bisa sampai tahan segar itu dalam waktu seminggu. Jadi sebelum dikonsumsi. Cara yang kedua itu bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas. Caranya dicuci dulu sampai bersih, kemudian ditiriskan, kemudian dikemas atau dibungkus pakai koran. Tuh. Kenapa pakai koran? Kenapa tidak pakai plastik? Kalau pakai plastik biasanya nanti berembun. Kalau sudah berembun akan menimbulkan mikroorganisme masuk sehingga akan mempercepat pembusukan. Jadi itu tipsnya, Pak Gilang. Tipsnya juga ini pengalaman karena saya juga ibu-ibu pernah mengalami kesulitan ini. Demikian, Pak Gilang. Iya, betul. Tidak, ya, saya tidak gitu. Iya, iya. Terima kasih Pak Gilang. Iya, sama-sama, kawan. Tadi udah dapet tipsnya, alhamdulillah. Kadang-kala kita panennya banyak Pak, bagi-bagi ke tetangga juga udah, tapi gimana nih mau Iya, betul. gitu cepat layu gitu. Iya, Itu mungkin betul. tadi bisa jadi Ya, tip juga. Terima kasih banyak itu ya. ya, ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, ya, ya. Oke. Ya, kesulitannya. Ya, layu atau daun berubah menjadi warna kuning ya. Iya, oke. Ya. Eh, ketika kita bertanam hidroponik, sebenarnya hal yang ditanyakan oleh Dimas itu diminimalisir tidak akan terjadi kalau kita menanam dengan cara hidroponik. Tapi kalaupun misalkan kita sudah mengikuti aturan menanam hidroponik masih tetap terjadi, kemungkinan pertama kenapa daun itu bisa layu atau menguning. Kemungkinan pertama adalah karena nutrisinya tidak sesuai dosis. Nah, bisa juga yang namanya tanaman sama juga seperti manusia, kalau overdosis ya dia juga akan mengalami hal-hal yang membuat rusak tanamannya sendiri. Jadi kalau misalkan nutrisinya terlalu, dosisnya terlalu banyak, pengen cepat subur, pengen cepat tumbuhnya lebih cepat, kemudian lebih bagus, ditambahinlah nutrisinya 1 sendok lagi misalkan. Itu tidak akan membuat tanaman menjadi bagus, malah membuat tanaman menjadi menjadi rusak. Misalkan daunnya layu, kemudian menguning. Nah, kalaupun untuk bolong-bolong ada kemungkinan mikroorganisme yang tidak sengaja masuk
Itu bisa juga karena faktor angin, bisa juga karena kan tumbuhnya atau kita menanamnya di luar, bisa juga ada beberapa serangga yang masuk. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat tanaman menjadi bolong-bolong. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Barangkali belum puas, bagaimana? Cukup, Bu. Iya bisa, sepertinya banyak siswa kita juga sepertinya banyak yang sudah bisa gitu Pak Gila sebenarnya. Ini pertanyaan kembali. Itu Ya, Mbak, ini untuk Anda sedikit barangkali sebagai dan juga sama ini jadi penasaran Bu. Teman-teman yang lain. ini Itu maksimal itu berapa kali panen Bu? biasanya Pak kalau kangkung nih kita pernah tanam itu satu tahun itu bisa 3 kali panen Pak. 3 kali panen. Jadi karena masa tanamnya karena ini adalah jenis tanaman yang cepat tumbuh, jadi 4 sampai 5 bulan dari tanam itu sudah bisa panen. Kemudian berikutnya setelah dipanen, konsumsi, kemudian nanti kita nanam lagi 4 sampai 4 bulan berikutnya bisa juga ada juga yang misalkan kalau di hidroponik di sini kan panennya itu rata-rata jarang yang dipotong ya Pak. Jadi ada yang langsung dicabut dengan akarnya. Jadi satu kali panen ya sudah. Nanti kita bikin persemaian lagi. Tapi ada juga yang kadang-kadang males, ya udahlah dipotong saja. Nanti 2-3 bulan kalau kata orang Cirebonnya terubus lagi, tumbuh lagi. Tapi nanti kualitasnya tidak sebagus tanaman yang pertama pada saat kita panen pertama itu Pak. Jadi biasanya kalau hidroponik yang ini yang saya jelaskan di sini dengan dicabut dengan akarnya, jadi diambil dengan akarnya. Kalau di hidroponik yang di sekolah kan Pak cukup dengan dipotong, nanti tumbuh lagi. Tapi bisa kita lihat kualitasnya kalau sudah panen kedua, ketiga itu sudah nggak bagus, jadi harus ganti bibit. Itu Pak. Oh iya. Itu untuk apakah semua jenis tanaman sayur bisa di hidroponik Bu? Bisa Pak, bisa Pak. Semua jenis tanaman sayur yang masa tanamnya pendek gitu Pak, bisa. Di sini kan ada bayam, kangkung, selada bokor, pakcoy, ada juga cabai merah, tomat juga bisa Pak. Gitu. Cuma memang harus kalau menanam tanaman sayuran yang berbuah itu kita harus hati-hati karena kan pada saat nanti buah sudah tumbuh itu akan mempengaruhi kekuatan dari batang tanaman tersebut. Jadi harus tidak boleh bergerombol, menanam bergerombol seperti halnya kangkung dan bayam. Jadi biasanya satu tempat, misalkan di toples, satu tanaman gitu ya. Biasanya seperti itu. Untuk apa? Untuk memperkokoh batangnya supaya tidak patah ketika berbuah. Itu Pak. Oh iya, terima kasih barangkali. Ya, non ya. Ya, mohon sampai ini Pak. Mungkin ini juga Pak Gilang ada yang bertanya mungkin. Tadi Ibu menyebutkan benih atau bibit. Memang beda ya benih dengan bibit. Ini sebenarnya sudah berkali-kali kadang saya meluruskan ini kalau ada yang menyebutkan oh ini benih, oh ini bibit.
Kalau saya luruskan, salah, itu bukan bibit, itu benih. Kata yang bersangkutan, sama aja lah bibit sama benih, bedanya apa sih? Justru beda. Gitu. Jadi bisa saya jelaskan di sini ya. Jadi untuk membedakan ya, kalau yang namanya benih biasanya tanaman atau bakal tanaman yang masih dalam bentuk biji, kalaupun sudah tumbuh itu baru kecambah. Nah itu kecambah yang kita kenal itu namanya benih. Nah kalau bibit yang bagaimana? Kalau bibit adalah benih yang sudah tumbuh helai daunnya 3 sampai 4 helai daun. Nah, ini sudah bibit semua. Kalau benih bisa kita lihat kalau benih yang ini. Nah, ini benih di pojok kanan atas ini namanya benih. Kalau misalkan Bu sudah tumbuh tapi masih dalam bentuk kecambah, itu masih benih. Tapi kalau sudah tumbuh daunnya 3-4 helai daunnya terlihat, nah seperti ini yang di pojok kiri atas, nah ini sudah kita katakan sebagai bibit. Itu bagi ya itu bibit, tumbuh 2-3 helai daun. Ya, kecambah atau masih bentuk biji, ya itu namanya benih. Ya, tinggal lihat aja ya. Kalau misalkan ngelihat dari budidaya tanaman pakai bibit dengan tek kayak gitu ya, tek, okulasi, cangkok, itu namanya bibit, bukan benih. Oh ya, ya gini. Ya, ya kalau misalnya kita nih, waduh mau nanam tapi bibit benihnya nggak ada nih, kemudian kita beli benih. Nah tiba-tiba si benihnya sudah ada di tangan kita. Nah kita langsung ke persemaian dulu, nggak bisa langsung nanam. Jadi kita langsung ke tahap persemaian dulu, tidak bisa langsung ke tahap penanaman. Gitu ya. Jadi disemai dulu seperti ini nih, seperti gambar ini. Seperti gambar. Nah ini disemai dulu. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa memilih dan memilah bibit mana yang bagus untuk ditanam. Nah, kalau membedakan benih yang bagus sama yang nggak bagus, gimana Bu? Kan masih dalam bentuk biji. Itu juga bisa dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, yang dilakukan di atas tadi, dengan cara perendaman. Jadi direndam benihnya. Biasanya kalau sudah direndam, benih yang hampa dan tidak bagus untuk ditanam, dia kan akan ngambang. Nah, ngambang. Kalau benih yang bulirnya berat, dia akan jatuh dan itu yang harus ditanam. Jadi yang ngambangnya ini yang tidak bagus bentuknya, tidak sama dengan yang lain, itu bisa dipisahkan untuk dibuang. Karena nanti kalau disemai pun dia tidak akan bagus pertumbuhan. Itu Pak Gilang. Ya, untuk bibit atau benih biasanya banyak sekali di toko pertanian, jadi di toko bunga juga ada, di toko pertanian juga ada, biasanya dalam bentuk kemasan dengan merek dagang yang bermacam-macam. Yang penting yang harus kita perhatikan dari cara pembelian benih yang bagus itu, kita harus lihat di dalam kemasannya itu ada logo Departemen Pertanian enggak? Nah, kalau ada logo Departemen Pertanian atau Dinas Pertanian, benih tersebut berarti sudah melewati tahap stratifikasi benih. Jadi stratifikasi benih ini
memang metode yang dilakukan untuk mengelola benih supaya layak tanam. Dan itu biasanya pihak yang berwenang, kebetulan di Indonesia adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Nah, kalau sudah ada logo itu, berarti benih tersebut sangat layak untuk kita beli dan untuk kita pakai dalam budidaya tanaman. Nah, ada lagi benih yang langsung dari si petani misalkan. Yang bagaimana itu juga kan bagus, Bu. Nah, contohnya kalau misalkan petani kita nanam jagung. Kemudian suka ada yang dipisahkan jagungnya, dipilih yang bagus-bagus, kemudian tidak dikonsumsi, tidak dijual, tapi dikeringkan dengan maksud untuk apa? Untuk bibit lagi. Itu juga seperti itu bisa, tapi karena tidak terjamin kualitas mutunya itu hanya dilihat dari segi fisik saja, jadi dilihatnya dari pemilahan tampilan saja, dari bentuk, kemudian dari besaran, tidak dilihat secara fisika kimiawinya, ya kita tidak bisa menjamin bahwa bibit tersebut atau benih tersebut bisa tumbuh bagus. Gitu. Kalau sudah melewati proses stratifikasi di Dinas Pertanian, itu yang namanya benih yang sudah distratifikasi dan ada cap dari Dekan atau dari Dinas Pertanian, itu jelas sudah melewati proses stratifikasi dan kualitas mutunya sudah terjamin. Itu deh Pak Gilang untuk memperoleh benih yang bagus. Ya, mungkin ada lagi yang bertanya tentang media tanam ya, Dek? Ya, Pak Gilang. Ya, media tanam katanya, Bu, emang bisa ya nggak pakai media tanam? Bisa. Dengan cara yang tadi itu, kalau kita menanam dengan tanaman yang berjenis, mana ya? Nah ini sama sekali nggak pakai media tanam. Tapi Bu, itu rock wall itu untuk apa? Nah, rock wall itu biasanya, kebetulan di sekolah kita juga banyak ya, Pak Gilang, kita pakainya rock wall. Nah, kalau kita memakai potnya itu dari kemasan minuman plastik, gelas aqua misalkan bekas, itu untuk ya dari baskom juga bisa. Kalau misalkan ini kan ini udah dipilah-pilah nih ya, ini udah dipilah, udah dalam bentuk kotak-kotak. Nah itu nanti dipindahkan ke gelas aqua kalau kita memakai rokok. Tapi kalau seperti yang di pojok kiri atas, ini yang ini, nah itu tidak dipisah-pisah lagi. Nah, nanti bisa langsung ditanam seperti halnya yang tadi bersamaan, seperti kita nanam kangkung. Kalau yang ini, kalau misalkan yang ini, kalau mau dipisah-pisah, biasanya untuk jenis tanaman yang berbuah seperti yang tadi ditanyakan Pak Adi, contohnya tomat, cabai, ini pakainya ini, ya, yang dipilah-pilah. Nah ini seperti ini prosesnya. Kemudian, nah ini contoh dari benih yang ada logo Departemen Pertaniannya. Ini kalau nggak salah biasanya lingkaran hijau. Nah, kalau menanamnya seperti ini nggak usah pakai busa atau pakai rock wall. Langsung ditanam di beseknya saja. Nah, di sini aja sudah. Tapi dengan komposisi bibit yang harus banyak. Itu Pak Gilang. Iya. Mangga telangku. Boleh. Iya, nah untuk
ya untuk perolehan ini nutrisi, kalau misalkan susah, gimana ya belinya gitu. Kalau kita beli, sebenarnya kalau beli online juga banyak, misalkan barengan dengan tetangga yang lain, nitip atau dengan kita dengan benih-benih yang lain jadi satu kali belanja kita beli beberapa produk supaya tidak keluar bisa secara online. Tapi kalau misalkan ribet banget ya gimana sih kalau misalkan bikin nutrisi sendiri bisa nggak? Bisa sebenarnya kalau kita punya NPK pupuk yang biasa dipakai untuk tanaman di rumah gitu juga itu bisa, atau pahit-pahitnya lah kalau misalkan nggak ada sama sekali apa sih pakainya, bisa juga pakai air beras khususnya air beras cucian pertama itu juga bagus untuk pengganti nutrisi, atau misalkan dengan yang tadi pakai mecin gitu ya, yang penyedap makanan itu juga bisa, tapi tidak brok-brok sebungkus banyak itu enggak, jadi hanya 1 sendok makan untuk 1 liter air bersih gitu. Jadi banyak alternatif untuk nutrisi ini, nggak harus Ebimix ya, ini hanya salah satu jenis saja, jenis yang lain pun masih banyak. Itu Kak Dila. Cukup? Ya. Oke. Terima kasih Pak Gilang. Jadi untuk penanaman hidroponik rumahan ini, penanaman hidroponik sederhana, jadi bahwa stigma kita tentang hidroponik itu mahal, hidroponik itu ruwet, sulit, dan hanya dilakukan oleh seorang ahli, itu sebenarnya tidak demikian. Jadi bisa kita lakukan dengan cara yang mudah, simple, dengan cara sederhana, dan alat dan bahan pun yang ada di sekitar rumah kita. Sehingga pada saat kita belajar hidroponik, mungkin 1-2 kali kita mencoba ada gagal, yaitu tidak masalah, bahwa kita bisa belajar dari kegagalan itu, kemudian mencoba lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. Jadi untuk hidroponik rumahan ini sebagai salah satu alternatif kegiatan yang positif untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Bahkan kalau kita sudah berpengalaman, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menambah keuangan kita, bisa juga digunakan untuk bisnis rumahan atau dikembangkan menjadi produk-produk. Oh iya, Pak, iya, maaf. maaf ini ya. Iya, iya. Oke, siap. Iya. Lanjut Yes. ya. Jadi itu kesimpulannya bahwa Pak Gilang, bahwa hidroponik yang saya bagikan di sini tidak memerlukan sesuatu dana yang banyak, tidak memerlukan keahlian yang khusus,
bahwa stigma hidroponik itu susah, hidroponik itu sulit, hidroponik itu mahal. Ternyata tidak. Jadi dengan materi yang ini, pengalaman saya juga bahwa hidroponik ini sangat bisa dilakukan di rumah saja dengan peralatan sederhana, dengan tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang kita supaya lebih bermanfaat. Begitu Pak Gilang. UPP-nya sebenarnya sebulan. UPP-nya baru masuk, Bu Elanya udah selesai. Ya Pak. Ya Pak. Tadi saya bisa. Udah masuk. Udah sukses. Udah. Oh, baru masuk langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang, Bu Ela yang begitu hebat jelaskan tentang hidroponik di tengah-tengah corona. Mudah-mudahan ini sebagai alternatif ketika kita jauh dari pasar, ketika kita jauh dari keramaian, ini barangkali bisa salah satu upaya dalam rangka menghindari kontak langsung dengan orang lain. Itu barangkali Bapak Ibu, saya sebagai host mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan jangan lupa nanti pada sesi ketiga kita akan mulai jam 11.30 ya, jam 11. Oh ya, 10 jam 10 ya, jam 10 kita akan ya 10.40 kita akan mulai. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang diberikan tadi dapat manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.